Ketemu lagi dengan saya dalam Frans Membahas. Kali ini bintang tamu kita adalah Raffianka Kalista, Duta Peduli Kesehatan Jiwa tahun 2021. Selamat pagi Mbak Raffianka. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, Gimana ya? kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ini kita ngomong-ngomong tentang inilah ya, kesehatan jiwa nih, kan yang lagi in lah ibaratnya. Tapi sebelum ke sana, mungkin saya pengen dengar dulu nih. Saya soalnya terus terang baru dengar juga nih ada Duta Peduli Kesehatan Jiwa. Itu seperti apa sih ini? Jadi kalau Duta Peduli Kesehatan Jiwa ini salah satu program BT Indonesia Pak. Program BT Indonesia yang bergerak untuk menyuarakan isu kesehatan mental, khususnya untuk generasi milenial. Okay. Jadi waktu itu tuh pada saat 10 Oktober kan memperingati World Mental Health Day. Nah terbentuklah Duta Peduli Kesehatan Jiwa ini. Jadi pesertanya dari berbagai macam ini. Betul sekali Pak. Jadi berbagai daerah ya Pak ya. Seluruh Indonesia. Betul. Terus pemilihannya secara online gitu? Secara online Pak, karena kan lagi COVID kayak gini juga kan Pak ya. Jadi secara online. Karena kalau misalnya kayaknya sih yang pas ntar 2022 itu mau offline. Terus kenapa? Tujuannya apa nih Duta Peduli Kesehatan Jiwa ini? Untuk menyuarakan isu kesehatan mental di Indonesia sih Pak, khususnya kalangan milenial kan, karena kan perlu ya Pak ya namanya kesadaran mental gitu. Jadi kita untuk menyuarakan isu kesehatan mental itu. Terus kan kepilih nih, jadi pasti punya suatu program atau fokus untuk apa terkait dengan kesehatan jiwa yang Mbak Fianka miliki, apa kira-kira programnya? Yang pertama untuk kan menyuarakan isu kesehatan mental tadi Pak. Lalu juga kita melaksanakan program-program nih Pak. Yang pertama kan kayak kemarin Fianka ke disabilitas. Lalu juga ada yang kemarin ke ruang pulih yang di itu loh Pak, yang di Yogyakarta kan kemarin ya. Yang sempat Merauke ya Pak ya, masalah. Iya itu. Kita di situ untuk menyemangati orang-orang semuanya gitu Pak. Nah terkait dengan kesehatan jiwa nih, kan sekarang ini karena tadi ngomongnya milenial ya, sementara kan di ASN sekarang itu juga sebagian besar adalah para milenial nih sekarang nih. Saya ambil contoh misalnya di Kementerian Keuangan lah, itu sekarang mungkin lebih dari 50%-nya itu udah kaum milenial semua. Dan rata-rata mereka memang kreatif, inovatif, tapi isu-isu terkait dengan kesehatan mental ini memang juga menjadi salah satu isu yang cukup sekarang ya, cukup in lah ibaratnya. Nah kalau misalnya terkait dengan kesehatan mental bagi para ASN yang milenial ini seperti apa pandangan Mbak Fianka? Kalau sekarang itu kan, kalau misalnya ASN itu kan pasti akan mengalami kesehatan mental ya Pak ya, karena kan kalau misalnya di kantor itu kan pasti kita banyak kerjaan ya Pak ya, dan kita harus emang manajemen waktunya sih Pak yang pertama kan. Karena kan kalau misalnya di kantor kita perlu tuh yang namanya berpikir positif, terus lalu juga bersyukur, dan yang pasti kita ASN itu wajib untuk bersyukur, lalu juga semangat gitu ya Pak ya kan. Lalu kalau di ASN itu kan banyak kerjaan, jadi kesehatan mentalnya mungkin lebih terganggu gitu kan Pak ya. Iya, jadi kita kayak harus bersyukur sih Pak intinya. Intinya bersyukur ya. Kan sekarang juga lagi model nih anak-anak milenial seolah-olah kalau overthinking, kemudian butuh healing dan sebagainya. Itu berlaku juga nggak sih di ASN? Biasanya kalau misalnya ini banyak juga nggak teman? Banyak juga sih Pak, kalau overthinking kan wajib ya Pak, overthinking, insecure juga kan yang nggak percaya diri. Nah itu harus dibuang sih Pak ya kan. Jadi kan kalau misalnya overthinking itu kan sebenarnya dari kita sendiri ya Pak ya. Sebenarnya kalau misalnya overthinking itu kita buang, kita ganti untuk berpikir positif, lalu juga menjalani hidup-hidup yang positif, lalu dibuanglah pikiran-pikiran negatifnya, juga tingkatkan rasa kepercayaan diri Pak gitu. Oke. Ya ngebuang pikiran-pikiran negatif itu seperti apa tuh? Kan mungkin kalau diomongin gampang, tapi kalau dilakukan susah ya, seperti itu. Yang pertama kita juga harus membagi waktu ya Pak ya, untuk pertama untuk keluarga dan untuk liburan juga nih Pak. Kadang kalau misalnya ada kita balance ya. Betul, balance untuk kerja, lalu juga untuk healingnya ya Pak ya kalau zaman sekarang. Lalu buat sama keluarga juga ya kan Pak, gitu sih. Tapi kalau dari sisi ininya pekerjaan, kira-kira apakah memang anak-anak sekarang tuh nggak tahan dengan pekerjaan yang mungkin bertubi-tubi? Apalagi kalau sekarang kan bekerja sampai malam karena bisa Zoom segala macam. Apa emang seperti itu ya anak-anak milenial sekarang? Iya sih Pak kan, karena sekarang kan juga lagi online juga kan, jadi makin sering kita menggunakan medsosnya juga, karena medsos juga membuat kita jadi rasa apatisnya juga jadi kurang gitu kan ya. Iya, jadi yang penting itu sekarang untuk para ASN manajemen waktu sih Pak. Jadi kita harus tahu yang dimana yang diprioritasin dulu kan. Jadi nggak semuanya kerjaan tuh
dikerjain bebarengan gitu Pak. Jadi satu-satu mana yang dijadiin prioritas dulu. Jadi sehingga pikirannya juga nggak akan terbagi-bagi gitu Pak. Oke. Jadi manajemen waktu sangat penting ya, supaya kita bisa lebih fokus dan menentukan prioritas mana yang harus kita kerjakan dulu supaya nggak pusing lah ibaratnya. Nah, kalau misalnya ini dari sisi Mbak Fianka Senggali sebagai duta, udah berapa kali sharing mengenai kesehatan jiwa ini kesehatan mental ini ke beberapa pihak? Tentunya kan kita kan ke ini ya Pak, ke program disabilitas, lalu juga ke anak jalanan, lalu juga kita di live di Instagram juga Pak untuk menyuarakan isu kesehatan mental, lalu juga kemarin sempat audiensi ke Kementerian Keuangan juga kan yang di bawah itu. Terus kalau misalnya ini isu apa yang paling utama di kesehatan mental itu? Yang pertama depresi ya Pak ya, depresi, overthinking, insecure, Gitu ya, paling iya, banyak ya? anxiety juga. Depresi cemas. biasanya karena apa kalau di kantor gitu? Depresi ya mungkin karena tekanan kerjaan kali Pak ya, jadi kan karena mungkin banyak kerjaan yang terlalu bertubi-tubi gitu Pak, dan manajemen waktunya juga kurang kan, karena pengennya semuanya diselesain gitu dalam waktu yang bersamaan, padahal kan harusnya kan satu-satu dulu gitu Pak. Makanya manajemen prioritas itu sangat penting ya Pak ya, kita harus mengetahui dulu mana yang harus dikerjakan yang pertama, lalu yang kedua gitu, jadi nggak semuanya langsung dikerjain secara berbarengan. Kalau biar nggak insecure gitu gimana? Jangan lihat banyak medsos kali ya. Mungkin harus ada ini ya, jeda waktu juga kali ya, betul untuk lihat sekali. medsos dan segala macam. Iya Pak, karena kan kalau misalnya kita medsos terus kan bikin kayak insecure ya Pak ya, ngeliat ini, wah ini cantik banget nih misalnya, oh ini orangnya udah sukses banget, tapi sebenarnya kalau medsos itu kita ubah jadi positif sih Pak. Jadi kalau misalnya ada orang yang lebih sukses atau orang yang lebih keren, kita jadiin motivasi gitu, kita jadiin lebih semangat nih untuk kita aja dia aja bisa, gimana kita gitu kan Pak. Jadi nggak usah di insecure gitu sih Pak. Dan buat para ASN, yang penting kita harus percaya diri sih Pak, karena kan punya kelebihan masing-masing ya setiap orang. Jadi kita harus percaya diri dan harus semangat, dan intinya harus bersyukur. Karena kan kalau misalnya banyak orang lain yang gak ada kerjaan gitu ya Pak ya, tapi kan ASN kan ada kerjaan nih, jadi kita harus lebih bersyukur nih udah ditempatkan di posisi ini, karena kan banyak juga orang lain yang gak ditempatkan di posisi ini gitu. Bersyukur ya, ini menarik nih karena mungkin banyak yang nggak aware bahwa sekarang lebih banyak pengangguran, bahkan banyak yang dipecat karena adanya pandemi ini. Sementara ASN kan relatif lebih punya pekerjaan yang pasti dan gaji yang pasti, dan juga ya jarang lah dipecat. Kalaupun dipecat mungkin karena sesuatu yang sifatnya sangat besar gitu ya, misalnya membuat kejahatan dan lain sebagainya. Harusnya lebih banyak bersyukur berarti. Lebih banyak bersyukur Pak. Nah ini yang mungkin menjadi banyak ini juga pembicaraan orang. Orang kan biasanya kalau mendengar isu kesehatan mental, kesehatan jiwa, itu kan pasti stigmanya negatif ya. Selalu, sorry ya, misalnya dibilang orang gila lah, orang stres lah, apa gimana. Itu gimana ini pandangan Mbak Fianka itu untuk mengklirkan supaya nggak, bahwa itu memang sesuatu yang wajar gitu sifatnya, dan bisa dialami oleh siapa saja. Gitu. Betul sekali. Iya, untuk kesehatan jiwa ini kan sebenarnya bisa dialami oleh siapa aja ya Pak ya. Kita marah aja sebenarnya udah kesehatan jiwa gitu kan ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada orang yang terganggu kesehatan mentalnya, kita bantu pelan-pelan sih Pak. Kita bantu pelan-pelan, kita sharing nih kenapa gitu. Karena sebenarnya kalau kesehatan mental ini tuh karena depresi yang berlebihan Pak. Jadi depresinya mungkin karena dia nggak punya teman cerita ya. Karena kalau misalnya nggak punya teman cerita, atau dia punya teman cerita tetapi temennya itu nggak bisa dipercaya, jadinya kan dia memendam permasalahannya sendiri gitu. Jadi depresi. Nah sebenarnya kalau misalnya kita lagi cerita nih, kita dipilih misalnya sebagai teman ceritanya, ya kita harus menerima Pak. Kita harus menerima, mendengarkan dengan baik. Karena ketika mereka sharing nih, mereka akan jadi depresinya tuh berkurang Pak. Jadi akan nggak terganggu gitu. Itu ciri-ciri orang yang depresi biasanya gimana sih? Tanda awal gitu ada nggak? Ya mungkin lebih kayak menyendiri gitu ya Pak ya, menyendiri di dalam keramaian gitu kan. Terus juga kadang ada nih Pak yang depresinya itu udah tingkat berlebihan Pak, yang kayak menyakiti diri sendiri gitu. Sampai segitunya ya? Iya. Berarti bahaya juga. Dan itu harus butuh orang untuk diajak bicara, untuk sharing. Kalau keluarga gimana? Ya juga sih Pak, kalau keluarga kan emang yang paling benar tuh sebenarnya cerita ke keluarga ya Pak ya. Tapi kan mungkin kadang permasalahan itu muncul dari keluarganya sendiri kan. Kadang, iya. Jadi kalau misalnya cerita ke keluarga juga kan nggak menyelesaikan permasalahannya Pak ya. Jadi ceritanya tuh untuk ke teman baiknya sih Pak gitu. Nah ngomong-ngomong ini kan Mbak
Fianka kan sebenarnya calon dokter gigi lah ya. Apa yang membuat Mbak Fianka tertarik dengan kesehatan jiwa itu? Karena di Indonesia ini kesehatan mental di Indonesia ini kan masih belum terlalu aware ya Pak ya. Banyak yang orang tuh belum tahu ini kesehatan mental ini sebenarnya tuh wajar gitu kan. Nah makanya di sini Fianka pengen menyuarakan isu kesehatan mental di Indonesia sih Pak, di berbagai daerah juga gitu. Bahwa kesehatan mental itu adalah sesuatu yang sifatnya memang alami ya. Iya, memang Bisa alami. dialami oleh siapa saja. Bukan yang negatif dan ingin merubah stigma juga sih Pak. Juga diatasi dengan dibantu gitu ya. Luar biasa nih Mbak Fianka. Nah terakhir nih, ada nggak? Tadi kan udah ada tipsnya, antara lain misalnya berbagi waktu, manajemen waktu sehingga mengerjakan yang prioritas, kemudian juga banyak bersyukur, kemudian banyak sharing dengan orang-orang sehingga nggak sendiri dalam keramaian istilahnya Mbak Fianka tadi. Ada lagi nggak tips-tips lain untuk supaya kita nggak terlalu overthinking, nggak terlalu insecure, sehingga kita bisa hidup dengan nyaman? Oke, yang pertama itu kan bersyukur ya Pak. Bersyukur itu wajib banget yang perlu kita lakukan dalam pertama kali nih Pak, bersyukur. Lalu juga berpikir positif ya Pak, karena jadi kita tuh kan kadang suka berpikirnya negatif ya Pak ya, apapun jadi negatif. Tapi itu sebenarnya kita berpikirnya positif aja gitu Pak, rubah jadi berpikir positif. Lalu juga bisa sharing nih mengenai kegiatan-kegiatan positif bareng teman-teman gitu kan di kantor. Lalu juga melakukan hal-hal yang positif ya Pak tentunya, kayak beribadah atau olahraga atau healing nih Pak yang sekarang. Dan lalu manajemen waktu dan manajemen prioritasnya ya Pak ya. Karena kan kalau misalnya kita mengerjakan semuanya nih secara berbarengan itu kan akan membuat jadi kurang baik ya Pak ya. Jadi kita harus memanajemen waktu, manajemen prioritasnya dengan baik. Begitu sih Pak. Jadi yang pertama harus bersyukur sih intinya. Iya. Makasih banyak nih Mbak Fianka atas sharingnya. Jadi kesehatan jiwa atau kesehatan mental ini sangat penting. Nggak bisa dianggap remeh ya. Karena nanti kalau misalnya terlalu ini bisa jadi depresi atau stres. Sehingga kita juga wajib peduli. Terutama kalau misalnya ngelihat rekan kita atau kolega kita misalnya sedang mengalami kesusahan dan lain sebagainya. Makasih Mbak Fianka. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat nih buat yang dengerin. Dan sampai ketemu lagi. Iya Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak.